Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Semoga Anda selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Cerita Mistis KKN, Makhluk Tak Terlihat Itu Mengambil Barang Kami. Pengalaman kuliah kerja nyata atau KKN memang seringkali bersinggungan dengan kisah-kisah mistis, seperti yang pernah aku rasakan bersama teman-teman satu jurusan saat mengikuti KKN di sebuah desa terpencil di Bogor, Jawa Barat. KKN tersebut berlangsung selama 10 hari. Dalam satu jurusan yang terdiri dari 80 orang, kami dibagi menjadi 4 kelompok, yang artinya satu kelompok terdiri dari 20 orang. Setiap kelompok ditempatkan di desa yang berbeda-beda, tetapi masih dalam satu kecamatan. Sebut saja desa A, B, C, dan D. Desa A, B, dan C jaraknya hampir berdekatan, namun desa D jaraknya cukup jauh, hampir dekat dengan kaki gunung. Di desa D, kami menginap di sebuah rumah kosong yang kami sewa dari kepala desa setempat. Menurut si kepala desa, rumah tersebut merupakan rumah warga yang bekerja merantau ke Kalimantan. Rumah tersebut kemudian dititipkan ke kepala desa. Rumah tersebut cukup besar, luasnya hampir 1 hektar dan hanya 1 lantai. Cukup luas untuk kami 20 orang plus 2 orang dosen pendamping. Desa D sendiri merupakan desa yang paling sedikit penduduknya di antara 3 desa lainnya. Di desa itu juga tampaknya tidak terlalu banyak anak-anak. Benar saja dugaanku, di hari pertama aku dan Laya berkunjung ke rumah kepala desa untuk meminta data penduduk. Laya sendiri merupakan ketua kelompok, sedangkan aku hanya menemani. Desa tersebut rupanya hanya dihuni oleh sekitar 250 penduduk, dan hampir setengahnya penduduk usia tua. Dalam penelitian yang dilakukan, kami hanya menyebarkan kuesioner untuk remaja berusia 14 hingga 18 tahun. Dan di desa tersebut, hanya terdapat sekitar 30 remaja yang berada dalam rentang usia tersebut. Anehnya, si kepala desa tersebut tidak punya daftar nama penduduk, khususnya yang remaja. Kami pun akhirnya memutuskan untuk menggunakan teknik snowball, yakni meminta informasi dari responden yang kami wawancara untuk mendapatkan responden lainnya. Hari kedua KKN, kami mulai mencari data dan menyebarkan kuesioner kepada para remaja di desa D. Untuk kategori desa dengan penduduk berjumlah sekitar 250 orang, desa D terbilang cukup luas. Jarak antara rumah penduduk yang satu dengan lainnya bisa mencapai 1,5 km. Belum lagi desa tersebut lebih banyak dipenuhi hutan belantara. Kami pun memutuskan untuk menyebarkan kuesioner hingga sore hari saja. Maklum, menjelang maghrib desa tersebut sudah sangat gelap karena lampu hanya berasal dari rumah penduduk dan sebagian besar kawasan di desa tersebut adalah hutan. Aku pun berpikir, matilah kalau sampai terjebak di tengah hutan malam-malam. Dari hari ketiga temanku, Galdi mulai mengalami hal aneh. Sebelumnya di hari kedua, Galdi mewawancara seorang remaja laki-laki. Setelah wawancara, Galdi pun menanyakan apakah remaja tersebut punya teman seusianya di dekat rumahnya. Remaja berusia 15 tahun tersebut pun mengarahkan Galdi untuk menuju arah utara. Kata remaja tersebut, di sana ada seorang remaja berusia 17 tahun, namanya Yayan. Galdi pun mengikuti perkataan remaja itu dan mencarinya di hari ketiga. Akhirnya Galdi pun berjalan menuju rumah remaja pertama yang diwawancarainya. Setelah sampai, Galdi meneruskan perjalanannya ke arah utara. Cukup jauh jaraknya. Desa ini benar-benar sepi dari aktivitas masyarakatnya. Letak sekolah dan pasar juga cukup jauh. Setelah sekitar 1 jam berjalan ke arah utara, Galdi belum juga menemukan sebuah rumah. Aneh sekali. Namun Galdi penasaran dan harus segera mendapatkan satu responden untuk diwawancara. Galdi pun meneruskan perjalanan itu. Semakin ke arah utara, pepohonan semakin banyak. Bahkan pohon-pohon tersebut menutupi langit dan sinar matahari, sehingga desa tersebut tampak seperti menjelang senja. Baru pukul 13 waktu Indonesia Barat, gumam Galdi dalam hati. Sudah hampir 2 jam berjalan kaki, Galdi tak juga menemukan rumah. Namun dari kejauhan Galdi melihat ada sebuah gerbang tinggi. Walaupun tak tampak bangunan rumah,
Galdi menghampiri gerbang tersebut dengan harapan agar segera bertemu seorang penduduk desa. Setibanya di gerbang tinggi tersebut, Galdi kaget bukan kepalang. Gerbang itu ternyata merupakan pintu masuk menuju pemakaman. Melihat pemakaman yang tampak sudah tua dan tak terurus tersebut, Galdi langsung berbalik arah pulang. Bulu kuduknya langsung berdiri. Padahal masih siang dan tidak ada apa-apa di situ selain kuburan. Galdi pun memutuskan untuk kembali ke penginapan. Malamnya Galdi pun menceritakan kejadian yang dialaminya kepada kami semua. Bukannya dihibur, Galdi malah ditertawai dan dikatai banci. Ya, pembawaan Galdi memang agak kemayu, jadi tak heran jika dia menjadi bahan bulian bagi teman-teman. Hari ke-8 semuanya masih berjalan normal. Hingga pada malam hari ke-9, semua pun mengalami hal yang sangat mengerikan. Sudah 2 malam kami begadang semalaman untuk menginput data penelitian yang kami kumpulkan. Di malam ke-9 itu, kami semua sudah sangat kelelahan, termasuk 2 dosen kami yang juga tampak kurang tidur. Pukul 11 malam aku lihat sebagian besar temanku sudah terlelap. Aku pun sama capeknya. Namun aku masih punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Karena sudah tak kuat menahan kantuk, aku pun tertidur di ruang tamu. Saat terbangun di atas sofa tua yang kutiduri, kulihat jam ternyata sudah pukul 1 siang. Padahal aku merasa baru tidur sebentar. Saat terbangun, aku melihat beberapa temanku tampak mondar-mandir dan panik. Sebagian lainnya tampak sedang membongkar tasnya dan mencari-cari sesuatu. Begitu juga kedua dosen pendampingku yang tampak panik dan berusaha menghubungi seseorang. Aku pun bertanya kepada Laya, "Ada apa sih?" Cek barang-barang lo, apa aja yang hilang?" Aku pun langsung teringat, aku tertidur dengan keadaan laptop yang menyala. Laptop tersebut aku biarkan terbuka di meja yang ada di samping sofa tempat aku tertidur. Tapi kok sekarang sudah tidak ada ya? Aku pun memeriksa tas, dompetku tidak ada. Tas make up tempat aku menyimpan sejumlah uang. Yang tampak terbuka dan uangnya sudah tidak ada. Ya ampun, ponselku juga tidak ada. Hari itu kami menyadari bahwa kami kemalingan. Anehnya tidak ada satupun yang menyadari. Semua barang berharga kami, laptop, ponsel, dompet semuanya hilang. Termasuk data-data penelitian yang sudah kami kerjakan. Setelah menenangkan diri, kami pun langsung bergegas ke rumah kepala desa untuk melapor. Anehnya si kepala desa itu tampak biasa-biasa saja. Dia justru menyalahkan kami karena sudah teledor dengan barang-barang kami. Sang kepala desa juga tidak percaya jika di antara sekian banyak anggota kami tidak ada yang menyadari ada maling yang masuk. Dia pun menolak untuk membantu menggeledah rumah masyarakat desa untuk mengetahui pelaku pencurian. Kami semua memang kelelahan, tapi memang tidak masuk akal jika tidak ada satupun dari kami yang terbangun bila ada orang masuk dan mengambil semua barang-barang kami. Saat menceritakan kepada beberapa teman lainnya, mereka pun meyakini bahwa kami dihipnotis dan pencurian itu bukanlah pencurian biasa. Sebagian lainnya meyakini bahwa ada penduduk desa yang menggunakan ilmu hitam untuk mencuri barang-barang kami. Ya sudahlah, kejadian itu sudah terjadi. Sampai sekarang, kejadian tersebut belum terungkap penyebabnya. Semoga menjadi pembelajaran bagi teman-teman semua yang mengikuti KKN. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.